dipersilahkan membawa catatan ke ruang OSC. Nggak boleh bawa catatan. Kalau sistematika karantinanya itu, kalian kan mulai jam 1.30. Jadi jam 1 yang sesi yang hari yang besok OSC, itu paling lama jam 1 udah kumpul, supaya diarahin ke ruang karantina. Sampai di ruang OSC itu nanti kalian dipanggil sesuai round masing-masing. Untuk yang kedua, Kak? Untuk nomor 2, dalam satu station beberapa pertanyaan yang pasti nggak satu dan yang pasti nggak banyak kali. Udah, itu aja. Yang pasti nggak satu dan tidak banyak. Nggak mungkin kami spill berapa, kan? Pasti nggak satu. Kami pun nggak tahu, soalnya bukan kami yang buat. Yang pasti nggak satu. Itu aja. Jadi 10 menit ya, bagi-bagi, kalian usahakan lah bisa mengerjakan soal itu semua. Manajemen waktu lah. Jangan ngestak di satu soal aja gitu. Izin bertanya, Kak. Ya. Itu kan misalnya kita kan di station 5, station B kan, Kak. Kan satu orang 3 station ya, Kak. Berarti nanti kita urutannya 5, 1, dan 2 ya, Kak? Iya, adekku. Lalu, Kak, kan tadi kan Samantha double ya, Kak, di hari Senin sama hari Selasa. Itu jadinya jadwalnya Samantha dipindah kemana ya, Kak? Kabar ya, nanti dikirimin lagi jadwal yang fix kalinya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk nomor 3, itu yang pasti ada peragain alat, di mananya lihat besok ya. Terus yang nomor 4, menurut kalian aja, bisakah itu di-spill? Jadi tidak bisa ya. Nomor 5, grafik berapa banyak? Berapa? Nggak tahu kami berapa, soalnya bukan kami yang buat soal. Tapi kami dengar-dengar ada keluar. Untuk nomor 6 nggak ada pakai kelinci. Kita pakai tikus. Nomor 7 apa materi yang kira-kira tidak masuk OSC, Kak? Kelinci saja. Lainnya masuk semua ya, jadi pelajarilah. Kapan perhitungan AUCDKK masih masuk nggak, Kak? Kami nggak ada grafik. Berarti kan kalau ada grafik ada AUC kan. Tapi kami masalahnya di sini nggak tahu grafik apa yang masuk. Jadi jaga-jaga pelajarin aja lah. Tuh. Soalnya kan perhitungan AUC ini kan ada kalau ada grafik kan. Biasanya. Yang semilok. Jadi karena kami nggak tahu grafik apa yang keluar, dipelajarin aja, jaga-jaga. Oh, nomor 9 sama aja kayak yang nomor 3. Nomor 10 ada dosen nggak sebagai pengawas, Kak. Belum pasti, soalnya belum dikonfirmasi dosennya bisa hadir atau enggak.
Soal LOSC hari Senin sama Selasa lebih susah mana? 11-12 kayaknya. Soal LOSC tahun lalu gimana, Kak? Kalau aku dapat disolusi. Cuman satu, soalnya kami kemarin kan gabung 3 lab. Jadi satu orang itu cuma satu station itu disolusi. Yang lain nggak tahu sih, aku udah lupa. Yang lain gimana, Wek? Aku disolusi. Yang kalau aku dulu ada syarat-syarat itu. Dapat judul khusus homogen. Mungkin nggak berantem lalu soalnya satu orang satu soal gitu ya kan? Iya kan kemarin kan gabung 3 lab steril, Carter dengan biofire. Jadi cuman tiga station aja. Oh tidak. Tutorial soal OSCE tahun lalu. Ini maksudnya gimana? Tutorial soal OSCE. Siapa yang nanyain? Tutorial soal OSCE. Itu maksudnya apa? Iya, maksudnya apa ini? Tutorial soal OSCE. Izin Kak, mungkin maksudnya kayak Kak Adis tadi kan dapat yang di Sol, boleh nggak dikasih tahu kayak yang di Sol itu ngapain aja gitu? Kan yang mau kami salah ngomong, bukan Kak Adis. Tae. Pengen martabak. Enak kali martabak. OSCE tahun lalu itu kami kan 3 lab dijadiin satu. Jadi satu orang dapat 3 soal, cuman soalnya itu beda-beda. Jadi satu biovar, satu steril, satu lagi Carter. Nah untuk yang masuk itu kemarin ada disol, ada juga yang dapat in vivo, terus ada juga yang dapat in vitro kalau nggak salah kemarin. Itu ya kayak biasa, kayak kalian OSCE gimana, ada perhitungan, ada peragain alat, samanya. Kalau alur OSCE-nya sama, cuman karena kemarin disatuin, jadi kami cuma dapat satu soal per lab. Tips and tricks tahun ini belajar, jangan main-main. Terus tenang, baca dulu soal betul-betul, baca instruksinya. Kalau memang nggak perlu dikerjain, jangan dikerjain gitu loh, soalnya waktunya cuma 10 menit. Nanti kalian nggak siap. Literatur bahasa Indo atau Inggris? Kayaknya dua-duanya disediakan. Apa yang harus dihafal materinya? Kalau judul khusus keluar, kira-kira soalnya apa, Pak? Nggak tahu. Judul yang pasti nggak masuk, nggak tahu ya, soalnya bukan kami yang buat. Tapi kemarin dosen ada diskusi sama kami, itu masukin semua yang kalian praktikumkan.
Jadi kalian simpulin lah sendiri. Kemungkinan pembuatan membran untuk difusi Franz kayaknya masuk. Jadi buat kemarin yang udah belajar sama aku cara buat membrannya, harusnya udah bisa mengerjakan OSCE-nya sih. Nomor 20 Kak, kalau misal uji di soal tahap 1 nggak memenuhi semua, perlu nggak lanjut ke tahap 2? Nah, kebetulan inilah soal tahun lalu. Tetap dilanjut ya, Dek. Jadi misalnya nanti kalian dikasih kayak itulah berapa persen yang terdisolkan, terus kalian sesuaikan, nanti dikasih tahu nilai Q-nya sekian, seperti itu kan. Mungkin kakak-kakak, mohon maaf sebelumnya, suara orang kakak terlalu kecil kan, Kak? Terdengar kok. Ah, kaunya yang banyak tai Udah kuping. kedengaran, Dek? Kecil kali, Kak. Mohon maaf dulu, Kak. Ya udah, intinya tetap dilanjut aja ya. Lanjut aja. Kalau aku tahun lalu ada kayak disuruh memasukkan berapa tablet ke dalam beker. Nanti ada dikasih banyak tablet, kalian masukkanlah berapa tablet yang seharusnya masuk sesuai dengan syarat itu. Udah itu aja. Kalau itulah, kalau misalnya ada, tapi kayaknya nggak mungkin sama persis sih. Jadi kalian pelajarilah semua. Bisa, udah boleh dilanjut, Kak. Untuk nomor 22, Kak. Lama kali orang ini ngomong. Oke, nomor 22 itu dapar dulu ya, baru magnetic bar. Terus klemnya itu dijepit di bagian badan si alat difusi Franz-nya. Di badan, tapi bukan badan yang di atas, ngerti nggak sih? Bukan di leher ya kan, misalnya kalau manusia leher, terus badan di bagian ininya, bahu kita gitulah kalau misalnya itu. Jadi di badan yang bagian atasnya, ngerti kan? Enggak. Di sini ya, di cincin O. Ah ya, cincin O maksudnya. Perhitungan apa aja Kak yang kira-kira keluar? Boleh nggak kasih contoh soal? Nggak tahu sih kami, Dek.
apa yang keluar pasti. Tapi kayaknya karena waktunya cuma 10 menit, logika aja gak mungkin kan perhitungan yang gimana-gimana. Hitungan dasar lah paling itu deh. Mungkin ya. Karena cuma 10 menit, gak mungkin kalian disuruh mengerjakan. Misalnya semilog kalian mengerjakan dari menghitung apa sih slope sampai akhir, gak mungkin. Iya sih. Jadi bisa lah dilogikakan aja. Nggak mungkin yang aneh-aneh yang keluar. Apalagi aku bilang tadi kan satu station kan nggak cuma satu pertanyaannya. Yang pasti nggak susah. Jadi itulah pasti nggak susah sih. Yang perhitungannya sederhana sih kayaknya. Mungkin ya. Yang sederhana itu Tapi itu kayak pun belajar lah semua. Tetap berjaga-jaga. Yang sederhana bingung partai. Perhitungan pelajarin aja semuanya. Masuk nggak masuk kan penting juga buat kalian. Iya sih, tapi kan Untuk nomor 24 yang judulin Vivo itu dia 2000 rpm 10 menit. Kalau homogen 3000 rpm 15 menit. Pembuatan medium dapat fosfat pH berapa saja Kak yang harus dihafal? Jangan dihafal deh. Kan itu kan udah ada dari farmakope kan udah ada ini kan ketentuan-ketentuannya kan. Ya kan? Jadi kalian cuma hafal ketentuan-ketentuan itu aja, terus kalian hafal lah apa aja yang dicampur gini. Jangan dihafal pH berapa aja, mau pH berapapun kan ada ininya, ada dasar pengerjaannya dari mana kan? Jadi belajar itu aja sih, dasar-dasarnya itu aja, dasarnya aja. Soal hari Senin dan Selasa beda jauh atau tipis-tipis Kak? Beda jauh. Beda, yang pasti beda. Jadi nggak ada gunanya kalau kalian misalnya hari Selasa kalian tanya anak Senin, nggak ada gunanya karena beda. Nggak akan sama. Kami juga nggak mungkin kan, kami sih. Kami juga udah bilang sama dosen yang bikin soalnya. Karena 2 hari yang berbeda mereka, soalnya beda gitu. Soal Senin dan Selasa masih di judul yang sama atau beda? Beda, sangat berbeda. Kak ajari mengenai disolusi Kak, tentang syarat-syaratnya masih bingung. Itulah soalku tahun lalu kemarin itu. Gak susah sih, Dek. Serius, gak susah. Yang pasti kalian harus hafal lah syarat-syaratnya S1, S2, S3 itu kan. Baru kalau aku itu dikasih tahu nilai Q-nya. Dikasih tahu nilai Q-nya dan dikasih tahu berapa persen aja yang dapat. Jadi misalnya ada 6 tablet yang diuji, itu dikasih tahu berapa persen, baru kan ada kan syaratnya itu berapa yang harus memenuhi gitu kan, Q tambah 5% gitu kan. Ya udah kalian tentukan aja dari ke-6 itu memenuhi nggak semua gitu kan. Kalau ada yang nggak memenuhi, berarti lanjut ke tahap S2. Nah, kalian tambahilah 12. Kalau udah memenuhi, ya udah, kalau udah memenuhi berarti kan udah berhenti kan. Ya udah, kalian masukkanlah tablet sebanyak 18, berarti kan 18 ke dalam beker. Ke dalam beker, ada nanti beker disediakan, tapi itu tahun lalu. Kalau syarat-syaratnya nggak susah sih, Dek. Intinya ya kalian harus hafal lah yang pasti syarat yang S1, S2, S3 itu. Kalau udah hafal itu pasti gampang lah. Dihafal dan dimengerti. Tulis prosedur ada nggak, Kak? Kayaknya ada. Kayaknya ya. Nanti kalkulatornya disediain, Kak. Soalnya nggak ada disuruh bawa. Disediain ya, kalkulator disediain.
Mau bawa sendiri juga boleh, tapi nanti disediain kok. Oh. Kak, tadi boleh diulang nggak Kak yang kalau nggak memenuhi syarat? Gimana cara masukin tabletnya itu Kak? Gimana, Dek? Tadi macet-macet di aku. Tadi yang nomor 28 boleh diulang nggak Kak? Signalku tadi kurang bagus gitu Kak. Oh, gini. Jadi nanti kan adalah soal kan. Ada 6 nilai disolusi, aku lupa sih sebetulnya, nilai uji disolusi dari 6 tablet. Dikasih tahu misalnya 75%, 80%, 95%, 90% gitu kan. Kan ada syaratnya. Tidak, itulah, yang Q tambah 5% itu kan. Nah, ada syaratnya. Jadi kalian lihat, dari 6 itu udah memenuhi atau enggak semua nilainya. Nilai persen disolusinya yang didapat. Nanti dikasih tahu Q-nya 70, Q-nya 80, entah berapa gitu. Kan tinggal ditambah 5%, berarti kalau 80, 85%. Jadi kalau misalnya ada yang 80%, 75% kan itu nggak memenuhi kan. Nah, kalau nggak memenuhi berarti lanjut ke tahap S2, ditambah 12 lagi. Nah, nanti ada datanya lagi dikasih gitu. Aku lupa kayaknya gitu sih. Soalnya aku kemarin itu lanjut S2. Pas udah lanjut S2 baru memenuhi semua, udah. Jadi kan kalau udah memenuhi semua ditambah 12, totalnya kan jadi 18 tablet. Nah, itulah kan. Nah, si 18 tablet inilah disuruh masukkan ke dalam beker, jumlahnya berapa yang udah memenuhi gitulah. Jadi kalau misalnya 6 udah misalnya di tahap S1 di 6 itu udah memenuhi, masukkan 6. Kalau di 18 masukkan 18. Kayak gitu. Dulu, itu kemarin ya. Kak, itu masukinnya kayak cuman ditaruh gitu aja Kak Iya, ke dalam bekernya. Iya, ada tablet banyak kali tabletnya. Kalian masukkan aja ke dalam ke dalam beker itu berapa yang ini yang perlu, yang memenuhi syarat 18, 6 gitu. Berarti Kak bekernya itu cuma satu Kak? Dimasukkan ke dalam itu semua? Iya. Tapi tergantung sih, ada yang cuman nggak harus dipraktekkan juga sih. Cuman kemarin kebetulan disuruh praktekkan kan. Ya tergantung soalnya, apakah kalian cuman disuruh menulis berhenti di tahap berapa aja, atau kalian disuruh juga mempraktekkan. Ya tergantung. Intinya kalau syarat-syarat disolusi kalian harus hafal S1, S2, S3 itu aja sih. Karena pasti nggak akan gimana-gimana sih soalnya deh kalau cuman syarat-syarat disol. Pasti gitu menentukan sampai tahap berapa aja gitu. Baik Kak, makasih Kak. Oke. Kayak mana pembuatan membran pakai tikus. Jadi tikusnya dibedah, terus diambil kulitnya, dibersihin. Ya, pertama itu dicukur kayak biasa. Udah diambil kulitnya, terus yang lemak-lemak yang melengket di kulit, sama kayak jaringan tipisnya itu dibuang, dibersihkan. Terus setelah bersih, ya udah masukin ke medium. Kemarin kan kita pakai dapar biar dia tetap tetap awet lah istilahnya. Udah habis itu tinggal dipakai, gitu aja.
Izin Kak, kan pembuatan membran kemarin kan di kelas C ya Kak. Terus kan ada dokumentasinya di videokan dan itu kan ada di tabnya kata ya. Apakah boleh diminta ya Kak? Apakah kami boleh meminta dokumentasinya Kak? Nanti aku bilangi ke Taya ya. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi mau ditanyakan? Tidurlah kalian udah. Tidur aku sakit. Pusing kepala. Pelit banget sih. Intinya kalau OSCE itu perhatikan perintahnya. Kalau memang disuruh cuman tuliskan, ya kalian tuliskan aja. Kalau misalnya disuruh peragakan atau lakukan, nah berarti di situ kalian harus melakukan apa yang disuruh soal. Jangan, misalnya kalau nggak ada instruksi lakukan atau peragakan tapi kalian melakukan, itu kan kalian buang waktu. Jadi perhatiin soal baik-baik. Terus kan biasanya kalau OSCE itu kan nggak semua real kan. Nah, bolehlah kalian sambil peragakan itu mulut berbicara gitu loh. Seolah-olah ini Kak, terus ini gitu. Intinya baca betul-betul instruksi soalnya. Apa yang diminta soal, itu yang dikerjakan. Kak, mau nanya terkait grafik itu kita memplotkan grafik Kak, atau grafiknya itu hanya kayak sebagai literatur gitu Kak? Ngeplot ya, grafiknya dibuat. Izin bertanya Kak, nanti kertas jawabannya boleh ada coretan atau tidak boleh ya Kak? Apakah coretan mempengaruhi nilai? Iya dong, kerapian itu masuk dalam penilaian. Baik Kak, terima kasih Kak. Ada lagi deh, Udah. berbelajar kalian. Itu guys. Sama ini Kak, izin bertanya Kak. Kan besok kami itu ada karantina Kak. Itu misalnya kami udah selesai di jadwal kami OSCE, itu kami tunggu sampai selesai semuanya OSCE atau bisa langsung pulang Kak? Tunggu sampai Ditunggu selesai. sampai siap. Nanti ada karantina akhir kok. Setelah kalian selesai nanti diarahin ke karantina akhir. Makanya disuruh bawa makan dan minum kan, karena kalian nggak boleh pulang. Jadi bawa aja makannya. Nanti kalian kelaparan pula. Ada lagi yang mau ditanya adik-adikku sekalian?
Setengah jam. Ya kan kalian sampai malam ya, sampai 6:30. Terus kan HP kalian disita, jadi boleh dikabarin dulu orang tuanya ya, biar nggak bercarian gitu loh kalau kalian pulangnya telat. Dibilang ada OSCE gitu.